Misalnya interaksi sosial, terus ada kemanfaatan ruang publik, bahkan sampai ke integrasi ekonomi masyarakat yang jadi ada ketimpangan pendatang baru dan pendatang lama. Oke, tepuk tangan dong, Keti. Ternyata di lingkungan kita, ya kan, di lingkungan kita sendiri ternyata karena kita adalah gading sebuah kota berkembang, begitu ya. Jadi kita juga tidak melupakan bahwa ternyata banyak sekali perkampungan-perkampungan yang terhimpit, gitu ya. Perkampungan-perkampungan yang terhimpit. Nah, teman-teman, sesuai dengan pemberdayaan masyarakat yang sudah kalian lakukan, tentunya kalian sudah memilih aksi pemberdayaan yang ada di lingkungan sekitar rumah kalian, betul ya? Nah, kalian memberdayakan apa-apa berhubungan dengan komunitas yang ada di lingkungan sekitar rumah kalian, gitu ya. Nah, maka untuk hari ini kalian boleh berkumpul dengan kelompok, kemudian kalian akan mempresentasikan infografis dan poster yang sudah kalian buat di minggu sebelumnya. Begitu ya teman-teman ya, hari ini penilaian poster dan infografis. Boleh silakan kalian berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing, silakan.
teman-teman, sekarang kita akan mempresentasikan hasil infografis aksi pemberdayaan kami di klaster Bohemia. Oke, jadi dari latar belakang itu kami mengadakan pemberdayaan komunitas lansia di klaster Bohemia melalui jalan pagi, terus senam pagi, habis itu kita melakukan sosialisasi. Nah, jadi inti dari sosialisasinya itu apa? Inti dari sosialisasinya itu kesehatan untuk oma-oma dan opa-opa yang ada di komunitas senam ini. Karena kan mereka kan udah masuk ke umur 60 dan 70 tahun ke atas. Jadi mereka tuh rentan banget sakit, apalagi sakit jantung. Jadi di sini yang ditekankan di sosialisasi ini itu tentang kesehatan jantung dan bagaimana cara meningkatkan kesehatan jantung. Oke, dari aksi pemberdayaan kami ada 3 hal yang kami lakukan. Pertama, ada jalan pagi. Hal tersebut kami lakukan kepada lansia dalam upaya untuk pemanasan sebelum ke inti acaranya, yakni senam. Dari senam ini juga dari pemilihan lagunya, lalu gerakannya merupakan yang friendly bagi lansia sehingga mereka mudah untuk mengikuti dan bisa berdampak baik bagi kesehatan mereka. Dan yang terakhir, seperti yang sudah dijelaskan oleh Raya mengenai sosialisasi. Dari hal-hal yang kami lakukan, tentu ada tujuannya. Yang pertama, untuk meningkatkan kesehatan fisik lansia. Dari pemanasan, lalu senam, kegiatan tersebut membuat lansia itu bergerak dan juga untuk mengeluarkan keringat dan sebagainya, sehingga bisa meningkatkan kesehatan mereka. Yang kedua, memberikan pengetahuan tentang pola hidup sehat, terutama saat seminar. Di saat seminar, kami mengundang Ibu Sisilia Lina Saraswati. Beliau adalah perawat dari Rumah Sakit Betsaida, spesialis jantung, sehingga dari sosialisasi beliau dapat menjelaskan tentang kesehatan jantung. Lalu dari lansia juga bisa sharing dan juga nanya-nanya tentang kesehatan jantung. Dan untuk memperkuat solidaritas dan juga kebersamaan, karena dari 3 hal tersebut, 3 kegiatan, mereka bersama-sama dan juga solid gitu loh. Selanjutnya manfaat. Jadi manfaat yang kami dapatkan itu yang pertama meningkatkan kualitas hidup, lalu menjaga kesehatan fisik oma dan opa, lalu meningkatkan kesadaran pentingnya hidup sehat. Dan dari kami terima kasih. Oke, baik, sebentar, posternya ya, posternya tentang siapa posternya? Tentang oma dan opa lagi senam. Oke, tepuk tangan dong sekali lagi. Baik, terima kasih. Baik, teman-teman, itu adalah salah satu contoh ya aksi pemberdayaan yang dilakukan oleh kelompoknya Raya dan teman-teman ya. Jadi ada komunitas lansia ya, komunitas lansia di sana itu memang biasa senam ya, tapi akhirnya kalian memberdayakannya dengan cara mengundang perawat ya dari Rumah Sakit Betsaida yang ahli jantungnya, perawatnya jantung, kemudian kalian memberikan sosialisasi. Oke, sip, bagus ya. Baik, yang kedua boleh kelompoknya. Yang ini pertama siapa yang masuk Dia Oke, baik, silakan. Selamat pagi, Bu Fani dan teman-teman semua. Sebelum kami memulai presentasi dari poster dan infografis kami, izinkan kami perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Redo Susanto. dan dia ketiga. Saya Colin Samsel. Karena saya Andrea Sehat. Saya Gita Senatasa. Nah, jadi apa sih aksi pemberdayaan yang kita lakukan? Jadi kita melakukan pemberdayaan masyarakat di Sutra Olivia, yaitu di klasternya Collins. Jadi kita mengumpulkan baju-baju donasi yang layak pakai dari masyarakat klasternya Collins, lalu kemudian kita donasiin ke panti asuhan. Nah, di panti asuhan itu kita mengadu panti asuhan Yayasan Sosial Tangan Kasih, dan di situ kita melakukan banyak hal bersama anak-anaknya. Kita main games bareng, kita ice breaking, dan juga kita foto-foto bersama dan makan bersama di situ. Jadi untuk tujuannya sendiri kami itu ingin maksudnya untuk alasannya sendiri karena saya melihat banyak sekali pakaian-pakaian anak-anak yang sudah tidak terpakai. Jadi dibanding akan dibuang, jadi kami kumpulkan untuk diberikan kepada anak yang lebih membutuhkan. Lalu untuk tujuannya itu
kita juga memenuhi kebutuhan dari pihak panti juga untuk kebutuhan baju, dan juga kita meningkatkan rasa kepedulian sosial dan sikap berbagi. Kemudian untuk manfaatnya itu bermanfaat bagi kami warga Klaster Olivia dan juga bagi warga untuk dari pihak panti mereka mendapatkan pakaian yang masih layak dan dapat mengurangi pengeluaran untuk membeli pakaian baru. Lalu untuk kami dan warga Klaster Olivia kami meningkatkan partisipasi dalam program daur ulang pakaian dan donasi. Lalu tantangannya apa sih dari kegiatan ini? Tantangannya itu pertama tuh kita membuat acara ini selebihnya untuk kepada anak SD, namun karena pantinya mungkin ada miskomunikasi, jadi kita mau tidak mau harus semua anak kita ikut acaranya. Jadi situ ada kekurangan konsum dan bingkisan, namun kita bisa mengatasi dengan membeli di GoFood dengan cepat, jadi semuanya kebagian untuk konsum. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Luar biasa. Maksudnya mana pusatnya yang kalian buat? Oh iya, boleh ditunjukkan silakan. Ya, tepuk tangan dong. Baik, terima kasih ya. Jadi kemarin ceritanya ada berapa kemarin? Harusnya berapa? 20, Bu. 20. Ternyata ada berapa? 100 lebih. Wah, luar biasa ya. Agak kelimpungan ya berarti ya. Oke, ternyata ya berarti di luar target dan ternyata berhasil gitu ya. Baik teman-teman. Oke, kita ke kelompoknya Igna. Silakan kelompoknya Igna. Pakai posternya siapa Igna? Elang. Ya, silakan. Selamat pagi Bu Fani dan teman-teman. Saat ini kami akan mempresentasikan tentang poster kami, yaitu aksi pemberdayaan kami, yaitu futsal, materi futsal kepada anak-anak di zona dewasa sekitar umur 8 hingga 11 tahun, yaitu anak SD. Lalu latar belakangnya, jadi di komplek Kesana Dewata ini banyak sekali anak-anak yang sering main futsal, itu di pinggir jalan. Jadi itu mengganggu aktivitas dari aktivitas kendaraan dan aktivitas lainnya. Jadi di sini kami mengadakan kegiatan main futsal sekaligus latihan bagi anak-anak Kesana Dewata di gor futsal, jadi lebih aman. Jadi kegiatannya itu yang kami lakukan itu ada pertama kita mau pilih dulu anak-anaknya dan kita isi data dulu. Kita mau pilih data dulu, ini siapa aja yang bakal ikut, terus juga kita minta izin ke orang tuanya, terus kita latihan sama coach, terus juga kita ada fun match, kita ada makan bareng, terus juga kita ada evaluasi, terus juga langsung balikin anak-anaknya ke orang tuanya. Jadi tujuan diadakan aksi ini untuk melatih kemampuan mereka dalam bermain futsal, sehingga mereka dapat di masa depan nih futsal ini bisa menjadi karir mereka. Terus untuk halangannya, jadi dari kami halangan itu kami itu kurangnya peserta, jadi kurangnya anak-anak yang mencapai target. Jadi target kita tuh 10 orang, 10 anak. Terus yang baru kumpul sekitar 8 atau 9. Terus karena ini anak-anak, jadi saat proses berlangsung itu anak-anaknya sudah diatur. Gitu. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Oke, baik. Tepuk tangan dong. Iya, boleh dijelaskan posternya apa? Oke, jadi dari poster ini mengajak anak-anak buat main futsal bareng. Terus ini tuh gratis. Tempatnya itu di lapangan futsal Idola, itu di Bojongnaka. Terus harinya tuh tanggal 11 Agustus jam 9 sampai jam 11. Lalu ada ekstra latihan dengan coach futsal. Oke, tepuk tangan dong teman-teman. Terima kasih. Ya, jadi latihannya dengan coach futsal ya. Ambil coachnya dari mana teman-teman? Dari teman saya, Bu. Dari temen ya. Oh, berarti emang benar coachnya ya. Dari coach. Oke, baik ya. Baik, kita akan lanjut ke kelompoknya Kathleen. Silakan. Pakai
dan teman-teman. Sekarang kami akan mempresentasikan infografis dan juga poster yang kami buat berkaitan dengan aksi pemberdayaan yang sudah kami lakukan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kevin, nomor absen 10. Saya Regina, nomor absen 31. Saya Alif, absen 2. Saya Rizky, absen 22. Saya ini absen 24. Oke, baik. Jadi aksi pemberdayaan yang kami lakukan adalah mengadakan fun match pingpong di sektor 7C. Jadi apa sih tujuan dari aksi pemberdayaan kami? Tujuan dari aksi pemberdayaan kami yang pertama adalah untuk melengkapi fasilitas pingpong yang ada di sekretariat. Kebetulan di sekretariat itu masih belum ada fasilitas-fasilitas umum seperti misalnya bat pingpong. Jadi semua yang mau main itu harus bawa bat pingpong sendiri. Jadi kami berinisiatif untuk memberikan bantuan bat pingpong berupa 6 buah bat pingpong dan juga bolanya 2 pak. Lalu selanjutnya adalah untuk seperti stand galon dan juga galon yang belum disediakan. Lalu yang kedua adalah membangun solidaritas sosial antar anggota. Jadi memang udah ada komunitas pingpongnya, cuman hanya kegiatan main pingpong biasa. Jadi kita mau mengadakan aktivitas yang lebih variatif dan lebih membangun semangat. Lalu yang ketiga adalah mengembangkan semangat disiplin dan kepribadian. Jadi dalam berkompetisi itu ada yang namanya semangat disiplin dan juga solidaritas dan juga sportivitas. Jadi itu yang ingin kita highlight di dalam kegiatan kami. Selanjutnya adalah mencegah perilaku negatif dengan kegiatan yang positif. Jadi kan ini olahraga kan bisa dibilang kegiatan positif kan, meningkatkan kreativitas, solidaritas dan juga kesehatan. Lalu selanjutnya ada dampak sosial. Kalau misalnya dampak sosial itu kita di sini lebih condong untuk yang tadi sudah disampaikan oleh Kathleen, meningkatkan solidaritas dan juga interaksi antar bapak-bapak di sekitar sana dengan mengadakan fun match ini. Jadi menumbuhkan juga rasa percaya diri antar komunitas supaya mereka bisa saling mengajari gitu istilahnya. Oke, sekarang selanjutnya tantangannya selama pemberdayaan, dimana kita itu kayak pembagi waktunya agak susah. Jadi kayak penentuannya akhirnya kita nentuinnya di hari Sabtu Minggu, dan untuk pelaksanaannya pemberdayaan dalam turnamen pingpong ini, dimana itu kita konsumnya itu ternyata kekurangan karena pendatangnya itu lebih banyak dari perkiraan kita. Nah, lalu juga saat berlangsungnya turnamen pingpong ini terdapat pergantian pemain, akibatnya itu kayak pemain dalam itu kayak tertunda dan harus digantikan oleh anggota lain karena ada satu orang atau beberapa orang yang tidak bisa datang. Dan ini untuk posternya kami, yaitu turnamen pingpong ya dengan slogan pantukan bola dan bangkitkan semangat. Ya, sudah dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan. Ya, oke, terima kasih. Ya, ternyata di turnamen pingpong itu kita bisa juga memanfaatkan komunitas pingpong ini ya untuk memberdayakan masyarakat yang ada di sektor 7, betul ya? Betul. Oke, baik. Lanjut ke kelompok Jonathan, silakan. Menggunakan infografisnya siapa? Budaya lokal dan mempererat kebersamaan warga dan cinta tanah air. Tujuan kami melakukan kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan kembali, memperkenalkan ulang permainan tradisional yang sudah mungkin ditinggalkan, sudah dilupakan, sudah nggak dimainin lagi. Terus juga untuk mempererat hubungan antar warga juga di sektor 6, dan juga yang terakhir menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga cinta budaya lokal.
Dan juga pada bola-bola warna-warni di sini yaitu permainan tradisional lempar bola dan juga ada permainan gamelan. Ya. Terima kasih. Ya, jadi ternyata permainan tradisional ya itu bisa dimasukkan dalam lomba Agustusan, begitu ya? Dan ini juga bekerja sama dengan RT RW yang ada di sektor yang ada di berapa? Gitu ya. Baik, kelompok terakhir ya ini ya. Kelompok terakhir, kelompoknya Twina. Silakan kelompoknya Twina. Infografisnya siapa? Sehat. Selamat pagi semuanya. Jadi kami ingin mempresentasikan aksi pemberdayaan kami yaitu lari bersama di untuk 17-an. Ini tuh kita awalnya kan di Pasar Alicante. Di Pasar Alicante kan ada kayak komunitas lari gitu, namanya Smart. Tapi karena lama-kelamaan tuh mulai hilang karena orang-orangnya udah mulai sibuk. Jadi dengan pemberdayaan kami ini, kami ingin memunculkan kembali komunitas Smart ini dengan cara lari pagi bersama. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan kami mengadakan pemberdayaan manusia yaitu lari bersama adalah karena kita mau meramaikan kembali komunitas lari yang udah lama sepi, dan juga untuk warga Alicante yang memiliki waktu luang dan ingin menjadi lebih sehat, kita kembali mengumpulkan warga Alicante untuk lari bersama. Dan juga dalam rangka 17 Agustus kami mengadakan acara bertema 17 Agustus, dan juga acara ini open for semua umur agar semua umur tuh dapat berolahraga dengan baik. Dan untuk manfaatnya, yang pertama dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan jantung dan paru-paru warga Alicante. Dan manfaat lainnya karena warga Alicante berkumpul dan mereka pasti akan melakukan komunikasi, dan itu dapat meningkatkan solidaritas warga Alicante. Ini sekian infografisnya. Ini adalah poster kami. Jadi di sini ya kita kan permainan lari bersama. Jadi posternya ya tujuannya untuk ngajak rame-rame lari. Terima kasih. Oke, terima kasih, tepuk tangan teman-teman semua. Ya. Baik, teman-teman semua, sambil kalian itu berkumpul dengan kelompok, boleh berhadapan-hadapan dengan kelompoknya masing-masing, silakan. Ya, berkumpul dengan kelompoknya, berhadapan-hadapan dengan kelompoknya masing-masing, silakan. Oke. Baik, teman-teman, kita mau merefleksikan nih kegiatan yang sudah kalian lakukan, kegiatan aksi pemberdayaan yang sudah kalian lakukan, ya. Apa yang mau kalian diskusikan dengan merefleksikan ini? Nah, silakan kalian merefleksikan mengenai tantangan-tantangan apa aja yang kemarin kalian hadapi, kemudian dari tantangan itu solusinya apa, serta evaluasi yang anggota atau masyarakat sana sudah berikan ke kalian itu apa aja. Oke, ya, boleh silakan kalian diskusikan sebentar, ya, kurang lebih 1 menit, ya. Nanti saya akan tunjuk ke kalian untuk menjelaskan, ya, apa saja tantangan dan solusi, lalu evaluasi yang diberikan oleh pihak anggota masyarakat kepada kalian dalam event aksi pemberdayaan masyarakat ini, ya. Oke, silakan. Jadi gini guys.
mempersiapkan itu loh, hal-hal yang kecil kayak kemarin kan kalau di remaja kita kurang mungkin dari awal kita harusnya bisa bikin dulu kalau misalnya masih disisa pikir kan kita Gamret harus ceritakan di Oke, baik, dari kelompoknya Feli, yuk silakan. Angkat tangan ya, barusan ya. Oke. Ya, silakan kelompoknya Feli. Apa tantangan, kemudian solusi, lalu evaluasi dari kegiatan ini ya. Tantangannya kita pas itu kurang persiapan kayak barang-barangnya. Pas itu harusnya pakai bakiak asli, cuman pada hari H ternyata belum ada bakiaknya, jadi dipakai tali gitu. Akhirnya kita bikin bakiak kita sendiri. Terus habis itu ada lagi karena sistemnya sistem koin gitu, ada beberapa keluarga yang merasa nggak adil gitu, kayak ini kan saya udah gini-gini masa saya kalah gitu. Oh gitu ya. Malah itu semangat sebenarnya ya. Iya. Terus habis itu ya udah sih itu aja. Terus solusinya ya karena udah berlangsung dengan baik. Kita improvisasi lah kalau ada Iya. masalah apapun kita bisa improvisasi, bisa ya gitu. Oke, kalau untuk evaluasi dari pihak mereka, pada kalian apa? Kita pas itu dapat evaluasi kayak Secara keseluruhan udah bagus, sudah bisa dinamika sudah bagus. Kan kita walaupun baru pertama kali ketemu sama si penyelenggara, kita langsung bisa kolaborasi bareng, bisa langsung jalan bareng, bisa langsung. paling kayak pas itu ada game cerdas cermat yang harus cepet-cepetan kayak angkat tangan cepet-cepetan. Itu kayak kita kurang teliti gitu. Jadi lihatnya tuh nggak yang cepet yang mana kita bisa gitu. Tepuk tangan dong teman-teman. Oke, Brian sudah angkat tangan. Silakan Brian dan teman-teman ya. Oke, terima kasih ya. Silakan. Ya, silakan. Apa tantangannya? Kemudian solusi dan evaluasi dari pada evaluasi kemudian. Kalau tantangan sendiri dari kami itu merasa tantangan paling besarnya itu malah ada di pihak dari pesara dewatanya, yaitu dari ketua RT-nya. Kami sudah menghubungi jauh-jauh hari sebelum dari hari H-nya dan sudah respon awalnya sih baik, namun ketika mendekati hari H itu kami kan menyebarkan surat resmi dari sekolah dan juga surat dari kita juga terkait untuk pendaftaran untuk aksi pemberdayaan. Namun ketika H-3 acara itu kami mendatangi lagi untuk mengecek atau mengkonfirmasi apakah sudah tersebar, namun dari pihak ketua RT-nya pun belum menyebar apapun, namun malah menyebar ke anak-anak bukan ke orang tuanya. Jadi dari anak-anak sendiri pun itu kan masih sekitaran anak SD, jadi masih belum mengerti lah gimana caranya daftar ini itu. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk lepas dari ketua RT dan mencari anak-anak sendiri di komplek-komplek tersebut. Jadi menurut kami itu tantangan yang paling besar sih dari ketua RT-nya. Oke, baik. Dan evaluasi dari pihak mereka, ada yang evaluasi kan? Iya. Ya, silakan. Untuk acara ini. Untuk acara sih dari pihak sana cukup baik karena kita pendekatan dengan anaknya sangat dekat gitu. Jadi kita sama anaknya juga dekat, terus sama dari pihak orang tua juga dekat. Jadi saling mempercayai gitu. Oke, baik. Oke, kelompoknya Kenzi, angkat tangan ya. Silakan kelompoknya Kenzi dan teman-teman. Silakan. Jadi Pak, kalau misalnya evaluasi paling terbesar dari yang keseluruhan itu lebih ke kita tuh awalnya nggak tahu gimana cara scoring untuk permainan pingpong sendiri gitu kan. Jadi mungkin next time kalau misalnya kita mau ngadain kayak gitu, kita harus lebih searching dulu gitu loh, gimana sih cara permainan pingpong dan scoringnya itu kayak gimana, biar nantinya waktu datang nggak plonga-plongo dan minta bantuan sama orang lain juga gitu. Terus yang kedua lebih ke konsum kita, jadi ekspektasi kita waktu kemarin tuh 8 ya, 8 malah jadi sekitar 16. Jadi dari kami mungkin bisa
ingin konsumnya lebih banyak dulu, biar nanti kalau misalnya ada kekurangan ya kita nggak panik, karena kemarin tuh panik gitu untuk cari tambahannya gitu lah. Jadi dari pihaknya mereka evaluasinya apa? Kalau saat evaluasi, wawancara evaluasi, sebenarnya nggak ada evaluasi yang mengarah ke perbaikan Bu. Mereka bilang kegiatannya sudah berjalan dengan sangat baik, lancar, dan mereka cuma menyarankan kalau kegiatan ini diadain setiap minggu sekali supaya nggak bosen main biasa doang, tapi ada aktivitasnya gitu, ada hadiah kecilnya katanya gitu. Baik. Baik, tepuk tangan teman-teman. Oke, oh, Delvin, angkat tangan. Silakan Delvin. Jadi tantangan kelompok kami itu ngatur orang-orang itu agar tetap di rute yang sama gitu. Jadi solusi yang kami tawarkan itu ada yang jaga di depan, jaga di tengah, sama jaga di Oke, itu ya tantangannya ya. Sebenarnya solusinya udah ketemu juga. Oke, baik. Evaluasi dari pihak sana apa? Coba. Jadi kemarin tuh kita juga sempat kita mic kita tuh ketinggalan. Kita beruntungnya tuh udah disiapin dari sana, jadi setelah acaranya kita selesai itu kan mereka kasih kita masukan kalau kita tuh lebih siap. Kita juga ada diomelin dikit sih karena kita ada sempat salah juga pas lari sama nyiapin mic-nya itu. Oke, baik. Oke, kelompoknya. Oh ya, Feral. Oke, Feral angkat tangan ya. Silakan Feral. Oke, jadi tantangannya itu di instrukturnya, karena cari instruktur tuh di daerah sini tuh susah, dan juga kita keterbatasan biaya. Terus kita jadinya kan kita ngabarin ke ketua senamnya yang memimpinnya, terus ternyata dari merekanya juga biasa dia yang instruktur sendiri, jadi udah dari lama. Terus mereka ternyata ada instrukturnya sendiri, jadi kita nggak usah manggil instruktur, dan kita jadinya memanggil perawat dari rumah sakit Bethsaida. Kemudian evaluasinya dari para lansia ya. Jadi evaluasinya dari mereka sih udah bagus ya. Jarang-jarang juga anak-anak mau jalanin aksi pemberdayaan untuk senam, apalagi jalan pagi. Kan rata-rata apalagi ini kan kita lakuinnya pagi-pagi. Yang mungkin anggap mereka tuh kita kayak malas gitu lah, apalagi itu hari libur. Jarang-jarang lah ada yang lakuin, dan sebisa mungkin kata mereka kita lakuinnya juga setiap minggu lah, sering-sering gitu. Mereka sering-sering. Ya. Ya, silakan Ranti dan Colin ya, angkat tangan ya, kelompok lain. Silakan. Jadi untuk tantangannya itu kita dari kelompok kita itu kurang rinci buat memperkirain anggarannya. Jadi pada saat kita hitung-hitung anggaran apa aja udah kita keluarin, niat itu hasilnya sangat membludak. Jadi satu orang harus ngeluarin sekitar 300.000. Ya, terus yang kedua itu kita kurang persuasif buat ajakin warga-warganya. Nah, maka dari itu pas hari H pelaksanaan dari warga Sutra Olivia sendiri belum bisa ada yang sempat buat datang. Terus untuk yang ketiga itu dari Ranti itu udah komunikasi sama pihak pantinya, kira-kira kita akan adain acara buat 20 anak. Itu pun anak SD semua, tapi di hari H ternyata yang datang tuh dari TK, SD, SMP, SMA semuanya datang. Makanya nyampe 100 orang gitu, dan bingkisan yang kita siapin kan cuma 20. Tadinya karena kita buat anak SD doang. Ternyata itu kurang karena ada anak TK yang ikutan ambil. Jadi anak SD-nya ada beberapa yang nggak dapet. Nah, karena itu pun kita harus beli konsum tambahan yang membuat anggarannya juga makin naik lagi. Terus di panti itu kan masih banyak anak-anak yang masih kecil kan, masih ada TK, balita, bahkan yang masih bayi pun ada. Jadi kita agak kesulitan nge-handle-nya karena harus nge-handle benar-benar semuanya. Terus untuk evaluasi dari warga Sutra Olivia-nya ke kita itu mereka lebih ke komplain karena pada saat hari kita harusnya ambilin baju-baju donasi mereka, sayangnya pas itu kita lagi PJJ, jadi kita nggak bisa keluar rumah, makanya kita harus reschedule. Nah, pas kita infoin keluarganya, warganya kayak ada yang ngomong, ya lain kali jangan mendadak gitu kan. Nah, terus kita jelasin kayak, oh ini dari pihak sekolah ada kebijakannya kayak gini-gini, jadi mohon maaf. Nah, terus ini masuk ke tantangan. Pas kita mau ngumpulin evaluasi dari warga-warga setelah acara panti itu, apesnya kita, salah satu warga di Sutra Olivia itu ada yang meninggal. Jadi warga-warga di situ kebanyakan pelayan. Jadi kita nggak ada bisa wawancara siapa-siapa karena pada pergi semua.
Terus berarti evaluasi dari pihak pantinya? Kalau dari evaluasi dari pihak pantinya nggak ada yang buruk. Mereka bilang seru karena anak-anaknya bisa seru-seruan bareng, bisa dapat makan juga dan dapat tas bingkisan, kita dikasih tas bingkisan. Terus katanya kalau bisa nggak usah kasih, kalau bisa nggak perlu harus ada acara donasi. Kalau misalnya kita mau bikin acara ice breaking atau games gitu aja juga nggak apa-apa. Oh gitu, jadi terbuka ya untuk barangkali buat teman-teman yang tertarik ya mengadakan acara di panti asuhan yang di mana tempatnya? Yayasan Sosial Tangan Kasih. Iya, Yayasan Sosial Tangan Kasih itu boleh banget ya, nggak harus memberikan donasi apapun ya, datang terus kemudian happy bareng ya, ice breaking bareng itu boleh banget gitu ya. Tepuk tangan dong teman-teman untuk kalian semua. Boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Saling bekerja sama, saling gotong royong, kita bagi tugas. Misalnya aku sama Leoni kita ke sana, Kathleen, Kenzi sama Alim di sini, jadinya semua kerjaannya itu bisa terhandle dengan baik. Oke, betul. Tepuk tangan. Kreativitas, Jonathan. Ya, kreativitasnya gimana? Jadi kayak misalnya di proyek saya kan saya bikin bagian yang masalah bagian. Nah kita karena tanggalnya tergeser maju banget, kita jadi pakainya belum siap tuh. Nah kita bikin inovasi bagian tapi pakai tali rafia. Jadi harus bagusnya juga. Kreatif ya. Jadi walaupun tidak ada bakiak yang asli ya, tapi bisa digunakan dengan media yang lain. Tepuk tangan dong, kreativitas. Kemudian kepedulian sosial. Oke, kelompoknya Ranti. Mana nih Ranti? Ya, silakan. Kepedulian sosial. Jadi kepedulian sosial dari aksi kami itu kontrolnya itu juga kayak jadi pada tahu kalau misalnya ada panti asuhan yang dekat nih, karena itu cuma kayak 15 menit doang. Terus dan itu mereka juga sangat amat welcome sama orang baru, jadi kayak kita juga dibantu dan mereka juga peduli kan mereka lihat di mobil nih, itu kan video bahkan kayak di mobil bareng bareng ini kan jalan kita kayak inisiatif buat ikut bantu nurunin, jadi manggil kita tuh manggil anak-anaknya buat bantu nurunin. Oke, berarti banyak ya kemarin ya yang berpartisipasi ya. Wah, keren banget. Tepuk tangan dong teman-teman. Ya, berarti dari aksi pemberdayaan masyarakat ini bisa dikatakan bahwa kalian sudah melakukan itu dengan sangat baik ya. Dengan sangat baik, bisa dikatakan dengan sangat baik itu kenapa? Karena kalian juga melakukan dari proses awalnya. Bagaimana kalian bekerja sama atau merundingkan atau berkomunikasi dengan RT RW setempat gitu ya. Kemudian setelah itu kalian harus ada yang bikin surat, harus ada yang bikin itu, harus schedule, dihubungin susah dan sebagainya gitu ya. Artinya bahwa dari apa yang sudah kalian lakukan itu, kalian juga mempunyai komunikasi yang baik dengan orang di luar sekolah gitu ya. Kemudian setelah itu kalian juga punya kerjasama yang baik dengan kelompok. Kalau misalnya tidak ada kerjasama yang baik dalam kelompok, tentu aksi pemberdayaan ini tidak akan bisa berjalan dengan baik ya. Bahkan dengan dana pun ya, karena kan kalian menggunakan dana pribadi, betul ya? Dana pribadi yang tentu kalian kumpulkan dari uang jajan ya. Nah, uang jajan ya. Jadi karena persiapan kita sudah 2 bulan ya, tentu kalian juga bisa menyisihkan, begitu ya teman-teman ya. Nah, harapannya dari hasil presentasi ini
tidak hanya berhenti sampai di sini saja, ya. Aksi pemberdayaan masyarakat harapannya bisa kalian lanjutkan dalam bidang-bidang yang lain. Kalau kemarin misalnya dalam bidang olahraga, mungkin kalian bisa nantinya bisa berkolaborasi misalnya dengan pihak tempat ibadah atau pihak lingkungan rumah kalian, ya, atau nanti berkolaborasi dengan sekolah mungkin, ya, atau dengan orang tua kalian, dengan pihak lembaga yang lain, misalnya seperti itu, ya. Jadi kita bisa lebih peduli dengan kondisi lingkungan sekitar kita. Kalau tadi kalau kan bilang kalau banyak anak-anak itu mainnya di jalan, begitu ya. Akhirnya kalian memfasilitasi mainnya di gor, gitu ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk kepedulian kita, ya, bahwa kita peduli pada lingkungan masyarakat kita masing-masing, gitu ya. Nah, harapannya nanti ketika kalian berada di jenjang yang lebih tinggi lagi, ya, kalian bisa menerapkan aksi pemberdayaan ini, ya, entah di lingkungan manapun nanti kalian berada. Begitu ya teman-teman ya. Maka dari hasil prestasi ini itu baik ya, artinya baik itu bahwa kalian sudah melakukan prosesnya dengan lumayan ya, dan membuat evaluasi juga ya kalian ya. Membuat evaluasi, ada indikator-indikator yang harus kalian pecah menjadi pertanyaan, begitu ya. Artinya apa? Bahwa kalian juga memikirkan nih, nanti gimana nih caranya biar aksi pemberdayaan ini bisa berhasil dengan baik, begitu ya. Dan kalian pun juga punya target peserta. Misalnya target peserta saya itu cuma 8, ternyata yang datang 16 misalnya. Oh, target peserta 20, 100 100 berapa? 126 loh, banyak banget loh ya. Ada juga yang misalnya targetnya 8 jadi 12 misalnya kayak gitu, dan lain sebagainya. Artinya apa? Ternyata masyarakat itu juga menyambut baik apa yang kalian lakukan dalam masyarakat, gitu ya. Bahkan di tempatnya Vero tadi komunitas lansia ya mengatakan, oh iya ternyata anak-anak muda tuh nggak males juga ya, mau ya sama lansia jalan pagi gitu kan. Nah, itu adalah poin plus loh, karena mereka melihat bahwa oh ternyata banyak dari lansia mengatakan kalau anak-anak muda tuh pemalas kalau hari weekend gitu ya, weekend terutama. Tapi ternyata anak-anak muda mau bergabung itu keren banget menurut mereka ya. Nah, ini kita sambut baik loh, hal-hal positif yang kita dapatkan dari evaluasinya mereka. Begitu ya teman-teman ya. Baik, apa yang bisa kita pelajari hari ini? Coba, boleh silakan angkat tangan, ada yang mau? Apa yang kita pelajari hari ini? Silakan. Belum? Oh iya, Natasha, silakan. Ya, silakan Natasha. Apa yang bisa Natasha dapatkan hari ini? Silakan. Yang bisa saya dapat hari ini tuh kita belajar untuk saling peduli satu sama lain. Gak cuma itu, kita juga harus jadi orang yang kreatif dan mau berkembang untuk masa depan yang lebih baik. Oke, baik. Oke, oh Ferandi, silakan Ferandi ya, silakan. Apa Ferandi? Dari pelajaran hari ini tuh kita bisa dapat meningkatkan solidaritas kita, dan kita bisa lebih mudah berkomunikasi dengan orang lain dan meningkatkan chemistry lah dengan yang lainnya. Oke, chemistry baik. Oh, Leoni, silakan Leoni ya, boleh silakan Leoni. Kita kalau kita kerjasama itu ternyata penting buat bikin suatu acara tuh jadi lebih lancar sama lebih bagus. Terus itu juga dapat kebersamaannya sih. Misalnya dapat ya. Oke, sekali lagi ada lagi. Oke, Kathleen silakan. Jadi dari pembelajaran hari ini saya belajar untuk lebih bersyukur. Jadi ternyata tadi kan ada kelompok-kelompok yang ke panti asuhan. Saya kadang mungkin saya atau teman-teman yang lain kadang lupa bersyukur atau sering ngeluh. Tapi sebenarnya di luar sana masih banyak orang yang lebih membutuhkan. Dan kita tuh bisa loh melakukan aksi kecil, dan ternyata itu sangat berarti dan sangat membantu buat teman-teman di luar sana kayak gitu. Oke, ada lagi? Oh, Gaby, silakan Gaby. Dari pelajaran hari ini saya belajar kalau ternyata alternatif kita buat menyampaikan kepedulian terhadap sesama tuh ada banyak banget. Ada yang tadi spend time lari pagi bareng-bareng, ada yang main futsal, ada yang berdonasi ke panti asuhan. Jadi banyak banget cara-cara dari banyak kepala yang bisa kita tumpahkan ke aksi-aksi nyata kita. Oke, baik. Tepuk tangan teman-teman.
sebelum selesai kalian buat. Nanti kita akan membuat di kelas laporan tertulisnya. Jadi silakan kalian membawa laptop ya, bawa laptop. Kemudian disiapkan juga dokumentasi dan video wawancara yang sudah kalian lakukan ya. Nanti akan dibuat di kelas, kemudian nanti akan di print. Begitu ya teman-teman ya, dikumpulkan sebagai laporan aksi nyata pemberdayaan masyarakat. Begitu ya teman-teman untuk pembelajaran hari ini. Oke, sudah ya, waktu yang sudah habis, boleh disiapkan. Silakan. Terima kasih.